Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan belajar distribusi binomial bagian kedua, yaitu cara menghitung peluang binomialnya. Langsung aja ya. Sebelumnya kita akan memahami sifat-sifat percobaan binomial. Disebut percobaan binomial jika syarat pertamanya percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan n bilangan bulat positif. Contohnya, percobaan melempar uang koin sebanyak 10 kali. Itu berarti dilakukan secara berulang-ulang. Atau percobaan melempar bola ke dalam ring basket. Atau percobaan melempar bola bowling sebanyak n kali, atau misalkan 10 kali, 5 kali, seperti itu. Syarat kedua, percobaan bersifat saling bebas atau independen atau dengan pengembalian. Artinya, hasil percobaan yang satu tidak akan mempengaruhi hasil percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh, ketika kamu melempar bola basket ke dalam ring basket, maka bolanya dikembalikan lagi sehingga kamu bisa pakai untuk percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Syarat ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan biasa kita sebut dengan sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan biasa disebut dengan gagal. Jadi kejadiannya cuma dua, nggak ada kejadian lain lagi, ya. Setengah sukses itu nggak ada. Jadi cuma ada dua, sukses dan gagal. Misalkan biasanya peluang sukses dinamakan dengan P dan peluang gagal dinamakan dengan Q. Sehingga jika peluang sukses dan peluang gagal ditambahkan, maka hasilnya sama dengan 1. Atau P plus Q sama dengan 1. Keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Oke, saya jelaskan yang C dulu tadi. Ketika kita melempar bola ke dalam ring basket, dalam percobaan itu hanya terjadi dua kejadian saja, yaitu sukses memasukkan bola ke dalam ring basket dan gagal memasukkan bola ke dalam ring basket, ya. Jadi percobaan melempar bola ke dalam ring basket sebanyak 10 kali itu termasuk percobaan binomial. Peluang saat Anda sukses memasukkan bola ke dalam ring basket ataupun peluang ketika Anda gagal memasukkan bola ke dalam ring basket itu sama-sama berapa coba? Kalau kejadiannya cuma 2, berarti sama-sama peluangnya sama dengan setengah. Jadi P-nya sama dengan setengah, Q-nya juga setengah. Maka itu disebut percobaan binomial. Jika peluang nilai-nilai variabel acak binomial disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, maka kita menyebutnya dengan distribusi peluang variabel acak binomial. Artinya kalau bentuk tabel itu nyebutnya distribusi, ya. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut juga biasanya dengan singkat distribusi binomial gitu aja. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial, sedangkan peluangnya kita menyebutnya dengan peluang binomial. Nah, peluang binomial disajikan secara umum dengan rumus di bawah ini, di mana persamaan peluang X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan dengan F kecil X. Ingat ya, F kecil X. Jadi kalau peluang binomial disebut dengan F kecil X. Atau dulu kita pernah menghitung P sama dengan P besar kurung buka, X besar sama dengan X kecil kurung tutup sama dengan B. B ini lambang untuk binomial, ya, peluang binomialnya. B kecil kurung buka X, N, P kurung tutup sama dengan kombinasi N dengan X dikalikan dengan P pangkat X dikalikan dengan Q dipangkatkan N min X, ya. Keterangannya sebagai berikut. Variabel acak X yang peluangnya berdistribusi normal dilambangkan dengan X besar, ya, atau disebut bin kurung buka N, P. Ini kalau di dalam komputernya, ya. Kombinasi NX itu disebut dengan koefisien binomial. Kombinasi, masih ingat kombinasi NX sama dengan N faktorial
dibagi X faktorial dikali dengan N min X faktorial. X adalah banyak kejadian yang diharapkan, ya. Jadi misalkan saya ingin dalam 10 percobaan saya mengharapkan 3 kejadian sukses. Nah, berarti itu 3 itu adalah X, ya. Saya mengharapkan 3 kejadian sukses, berarti 3 adalah X. P adalah peluang kejadian yang diharapkan. Peluangnya berapa kalau sukses? Misalkan peluangnya setengah. Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Misalkan nilai Q berarti kalau P-nya setengah tadi berarti Q-nya sama dengan 1 dikurangi setengah, berarti Q-nya sama dengan setengah. Persamaan di atas dinamakan dengan fungsi distribusi binomial. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan dengan fungsi distribusi binomial kumulatif. Bedanya apa ya dengan tadi? Bedanya ada kata paling banyak. Kalau kamu menemui kata paling banyak X kejadian yang diharapkan, berarti itu namanya kumulatif. Kumulatif itu kemarin lambangnya apa? Kalau kumulatif lambangnya F juga, tapi F-nya F besar ya. Nah, terus F besar kurung buka F besar T sama dengan P kurung buka X besar. Nah, kalau F kecil tadi tandanya cuma sama dengan, tapi kalau F besar karena kumulatif paling banyak maka tandanya kurang dari sama dengan T. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini ada peluang paling banyak T kejadian. Coba kamu pahami maksud kalimat peluang paling banyak T kejadian. Kalau paling banyak T berarti yang paling besar adalah T. Berarti tandanya X besar yang kurang dari sama dengan T. Artinya T-nya yang paling besar, nggak boleh lebih dari itu. Ya, jadi XX yang nilainya lebih kecil dari T atau sama dengan T itu yang dimaksud dengan paling banyak T kejadian. Sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai T kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q dipangkatkan dengan N min X. Nah, sigma ini maksudnya adalah penjumlahan. Penjumlahan dari kalau X-nya diganti dengan 0 sampai X-nya dikali dengan X-nya diganti dengan T. Contohnya bawahnya ya penjabarannya. Berarti kombinasi yang pertama kan paling kecil 0 tuh. Berarti kombinasi N0. P pangkat 0. Semua X-nya diganti dengan 0. Ya, P pangkat 0, Q N min 0. Ditambah kombinasi N1 kali P pangkat 1 dikali Q pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya sampai X-nya diganti dengan T. Nah, hasil perhitungan F kecil X sama dengan binomial ya tadi ya peluang binomial B X, N, P dapat dilihat dalam tabel distribusi binomial, sedangkan peluang kumulatifnya dapat dilihat dalam tabel distribusi binomial kumulatif. Jadi, sebenarnya di sini maksudnya kita bisa menghitung peluang binomial dan peluang binomial kumulatif itu dengan rumus yang tadi ini atau dengan tabel. Nah, kalau yang rumusnya ini sudah saya beritahu ya. Sekarang kita lihat cara membuat tabel, cara mencari peluangnya dengan menggunakan tabel. Misalkan akan mencari nilai B 2,4,0,05. Artinya nanti N-nya sama dengan apa? Tadi rumusnya N-nya sama dengan 4. Oke, N-nya yang sama dengan 4. Lalu X-nya sama dengan 2, gitu ya. Lalu peluang 0,05 ini peluang apa sih? Peluang sukses alias P. Di sini yang kita lihat cuman suksesnya aja ya. Jadi yang kita lihat itu suksesnya sama dengan P sama dengan 0,05. Lalu kita akan melihat tabel distribusi binomial. Kita pilih P-nya yang 0,05, X-nya 2 dan N-nya 4. Jadi tinggal dibaca aja. Di sini P-nya 0,05 ya. Lalu N-nya 4. Di sini kan N ya kan? Lalu X-nya menunjukkan angka berapa? 2. Jadi garisnya ini. Tuh. Jadi
Peluang binomialnya berapa? Untuk B 2,4,005 sama dengan peluangnya sama dengan 0,0135. Udah paham ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau tadi itu adalah F kecil. Nah, F kecil. F kecil ini ya. Nah, sekarang F besar. Untuk mencari nilai F besar 2, berarti T-nya sama dengan berapa? T-nya sama dengan 2. Berarti rumusnya tadi F besar X, maaf, F besar T, F besar X sama dengan P X kurang dari sama dengan T. Nah, T-nya di sini, X-nya ini menggantikan T-nya ya. Nah, ketika T-nya 2, maka di sini kita ganti dengan X besar kurang dari sama dengan 2. Artinya peluang yang paling banyak 2. Sukses yang paling banyak 2. Paling banyak itu maksudnya dari yang 0 sampai 2 itu dihitung peluangnya, alias dijumlah. Nah, kalau dijumlah namanya berarti kumulatif ya, makanya pakainya F besar. Nah, terus jadi kita lihat tabel distribusi binomial kumulatif. Berarti P-nya sama dengan berapa? 0,05 suksesnya. Lalu N-nya 4, X-nya 2. Ya. Lalu kita lihat di sini. Di sini P-nya 0,05 P-nya. Lalu N-nya berapa? 4, X-nya 2. Nah, ternyata didapat di sini adalah 0,9995. Jawabannya ini ya. Nah, 0,9995. Ini adalah kumulatif. Kumulatif itu penjumlahan. Kalau yang F besar itu berarti penjumlahan peluang-peluang. Kalau F kecil berarti dia tunggal aja. Nah, sebenarnya ini lebih enak mana kita menghitung biasa dengan menggunakan tabel. Tentu saja enak menggunakan tabel ya. Kalau boleh lihat tabel sama gurunya. Kalau nggak boleh ya dihitung sendiri. Nah, sebenarnya lebih enak lagi menggunakan Excel. Jadi kamu bisa belajar Excel menggunakan peluang binomial ini. Rumusnya namanya binom distribusi ya. Nah, nanti kamu baca sendiri, ini pengayaan. Saya lanjutkan. Contoh menggunakan rumus peluang binomial. Ya, misalkan di sini ada seorang pemain bowling dapat melakukan strike. Strike itu berarti berhasil memukul bolanya 3 kali pada frame kedua. Sekarang kita akan menghitung peluang pemain bowling dapat melakukan strike sebanyak 6 kali pada frame kelima menggunakan rumus peluang binomial dan tabel peluang binomial. Jadi, kita akan mencoba pakai rumusnya juga pakai tabelnya. Nah, langkah pertama berarti kita mencari sesuatu kejadian yang diharapkan, namanya P atau sukses, dan yang tidak diharapkan itu disebut dengan Q. Ini salah ya, harusnya Q ya. Q sama dengan gagal. Ini harusnya Q sama dengan gagal ya. Nah, kejadian yang diharapkan itu apa sih? Strike. Strike itu dapat memukul bolanya. Sedangkan yang tidak strike itu berarti gagal. Oke. Di sini pada soal berapa strike yang diharapkan? Nah, yang diharapkan itu namanya 6 kali strike pada frame kelima ya. Jadi yang diharapkan itu 6 kali. Kemungkinan yang terjadi hanya 2, yaitu pemain bowling dapat melakukan strike dan tidak. Jadi kemungkinannya cuma 2 kejadian aja kan. Nah, kejadian strike disebut dengan sukses atau P, kejadian gagal strike, kejadian tidak strike itu disebut dengan gagal atau Q. Berarti kalau P peluangnya berapa? 1/2 karena hanya ada 2 kejadian. Kalau Q peluangnya berapa? 1/2 juga karena hanya ada 2 kejadian ya. Atau kita juga bisa aja gini, Q sama dengan 1 min P atau 1 min setengah, jawabannya juga setengah. Itu juga boleh ya. Nah, misalkan nih X besar menyatakan banyak strike yang dapat dilakukan pemain bowling pada 10 kali percobaan, maka X sama dengan bin 10,5.
lambangnya ya. Pemain bowling dapat diharapkan melakukan strike sebanyak 6 kali, sehingga banyak kejadian yang diharapkan adalah X besar sama dengan 6. Ya, langkah selanjutnya menghitung X kejadian yang diharapkan dari N percobaan. Ya, P berarti ini adalah peluang binomial atau F kecil ya, F kecil 6. P, X sama dengan 6, sama dengan B, 6. 6 itu yang diharapkan, tadi X ya. X kecil itu yang diharapkan itu 6 strike. 10 banyak kejadiannya N. Lalu P-nya setengah. Tadi rumusnya kombinasi NX. Berarti kombinasi 10, 6. Kombinasi 10, 6 dikali dengan P pangkat yang diharapkan dikali dengan Q pangkat yang tidak diharapkan. Nah, pangkat yang diharapkan itu adalah 6 kali sukses. Pangkat yang tidak diharapkan gagalnya 4 kali ya. Sehingga kalau dihitung, ini dihitung lagi. Kombinasi udah tahu ya. Kombinasi NX rumusnya apa tadi? N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Nah, N faktorial tahu nggak? Misalkan 3 faktorial itu berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1 faktor kali 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 berarti sama dengan 6. Ya, nanti dihitung sendiri ini. Dicermati hitungannya ya. Oke, hasilnya ternyata setelah dihitung peluang binomialnya itu, peluang suksesnya itu 6 kali strike 0,2051. Ya, ini menurut rumus, hitungan rumus. Bagaimana menurut tabel? Apakah sinkron jawaban kita dengan tabel? Ya, kita lihat tadi rumusnya sama dengan B 6,10, setengah. Setengah itu 0,5 ya. Berarti ini P-nya 0,5. Ini X, ini N. Ya, berarti ini N-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 6. Nah, setelah dibuat garis, ternyata jawabannya sama, 0,2051. Jadi, peluang pemain bowling dapat melakukan strike sebanyak 6 kali pada frame kelima adalah 0,2051. Nah, dalam kehidupan nyata, apakah ini bisa diterapkan peluang? Mungkin bisa, tapi yang namanya kejadian itu tetap ada campur tangan dari yang kuasa. Jadi tetap aja kamu banyak-banyak doa biar masuk ke PTN yang diinginkan, ya kan? Nah, terus manfaatnya di kehidupan nyata apa ya? Sebenarnya ini bisa digunakan untuk seperti perencanaan dalam pabrik, itu juga bisa. Contohnya ini, sebuah pabrik merakit 400 unit televisi, terdiri atas 240 televisi tipe A dan 160 televisi tipe B. Tim Quality Control atau QC ingin mengetahui kualitas hasil rakitan televisi tersebut sesuai standar atau tidak. Tim uji kualitas mengambil 150 unit televisi secara acak untuk diuji kualitasnya. Pertanyaan pertama, berapa peluang terambil 90 televisi tipe A? Pertanyaan kedua, berapa peluang terambil paling banyak 80 televisi tipe A? Pertanyaan ketiga atau C, berapa peluang terambil paling sedikit 50 televisi tipe B? Nah, untuk menyelesaikan soal pertama, yaitu peluang terambil 90 televisi tipe A. Langkah pertamanya, menentukan P-nya dulu, suksesnya berapa, gagalnya berapa, ya. Kejadian yang diharapkan terambil adalah televisi A. Ya. Berarti P dari terambil televisi A. Jumlah televisi A-nya tadi berapa? 240. Total televisinya berapa? 400 ya. Berarti peluangnya adalah 240 dibagi 400.
atau 6/10 sama dengan 0,6. Nah, kalau P-nya 0,6, Q-nya berapa? Q-nya berarti 1 min 0,6, berarti sama dengan 0,4. Ya, kita udah dapat P-nya, udah dapat Q-nya. Ya, sekarang langkah kedua. Menentukan banyaknya percobaan dan banyak kejadian yang diharapkan. Banyak percobaannya berapa? Nih, dikatakan di sini tim uji kualitas mengambil 150 unit televisi secara acak. Nah, ini yang dimaksud dengan percobaan. Dia ngambil 150, berarti dia mengacak ya, 150 kali pengambilan. Nah, berarti N-nya sama dengan 150. Oke. Ada iklan lewat ya. Nah, N-nya sama dengan 150. Oke, sekarang X-nya. X-nya berapa? Pada soal dikatakan berapa peluang terambil 90 televisi tipe A? Berarti kita harapannya kita mengambil berapa ya, maksimal 90. Ya, harapan kita 90 terambil dari 150 kali percobaan. Berarti X-nya sama dengan 90. Oke, lambangnya X bin 150,006. Nah, langkah ketiga kita hitung pakai rumus. F kecil 90 itu sama dengan P, X besar sama dengan 90. Rumusnya B kurung buka N, X, P. Ya, N-nya 90, X-nya balik ya. X, N, P. X-nya 90, N percobaannya 150, peluangnya 0,6. Peluang sukses yang diambil ya. Lalu kita uji pakai Excel. Di sini jawabannya adalah 0,0664. Jadi kamu ketik di Excel sama dengan binom distribusi 90,150,06 false. Jawabannya 0,0664. Kamu bisa coba di Excel, kamu juga bisa coba pakai rumus kombinasi. Kamu bisa lihat tabel. Ya, nanti kamu coba sendiri di rumah ya, pakai tabelnya. Tabelnya ada di mana, Bu? Tabelnya ada di buku yang dulu dibagi Bu Asih. Masih ingat ya? Buku modul yang dibagi sama Bu Asih di bagian belakang itu ada namanya tabel distribusi. Soal B, berapa peluang terambil paling banyak 80 televisi tipe A? Nah, kalau ini bedanya sama soal tadi apa sih? Bedanya ada kata paling banyak. Paling banyak itu berarti maksimal. Maksimal 80. Ya. Tapi kita ngitungnya nggak cuma yang paling banyaknya aja. Ngitungnya dari yang 0, peluang 0 sampai paling banyak 80. Berarti ini pakai apa? F kecil apa F besar? Kita pakai F besar ya. F besar berarti nanti P kurang buka X besar kurang dari sama dengan 80. Nah, ini cara pengerjaannya. Kita menentukan sukses dan gagal. Suksesnya masih sama seperti soal A. Suksesnya 0,6, gagalnya 0,4 ya. Lalu banyak percobaannya masih sama seperti soal A, N 150. Tapi yang diharapkan beda. Kalau yang soal A tadi yang diharapkan X besar sama dengan 90. Tapi kalau ini kumulatif ya. Berarti X besar kurang dari sama dengan 80. Oke. Kita pakai rumus F, tapi X besarnya kurang dari sama dengan 80. Artinya kita pakai sigma, penjumlahan ya. Penjumlahan dari peluang-peluang yang ada. Nah, di sini kalau pakai rumus Excel, oh ya, ini langsung aja ya. Sigma 0 sampai 80 kombinasi 150X kali 0,6 pangkat suksesnya kali 0,4 pangkat yang tidak diharapkan. Kita pakai rumus binom dis bisa langsung nanti jawabannya 0,0575. Nah, kamu bisa nyoba pakai tabel juga nanti ya. Soal C,
Berapa peluang terambil paling sedikit 50 televisi tipe B? Bedanya soal B dan C apa ya? Bedanya kalau yang B tadi paling banyak, kalau yang C ini paling sedikit. Nah, kalau paling banyak itu X-nya kurang dari sama dengan 80. Tapi kalau paling sedikit berarti gimana? Berarti semua X yang lebih besar dari 50 atau minimal berapa? 50 televisi. Maksudnya begitu ya. Berarti nanti P berarti P kalau yang B tadi kan X-nya kurang dari sama dengan 80. Nah, kalau yang C ini berarti P X-nya untuk XX yang lebih besar dari 50 atau sama dengan 50. Ya kan? Berarti ini kan paling sedikit 50. Ya, berarti 60 termasuk, 70 termasuk dan seterusnya. Nah, kalau lebih besar cara pengerjaannya gimana? Berarti nanti cara pengerjaannya itu ini ya, P lebih besar sama dengan 50, X-nya lebih besar sama dengan 50, berarti peluangnya tinggal kita balik aja. 1 min P X kurang dari sama dengan 49. Ya. Atau berarti 1 min F49. Nah, terus 1 min F49 berarti kita hitung menggunakan rumus F besar atau yang kumulatif. Ya. Lalu di sini nanti kita cari dulu peluang suksesnya berapa, peluang gagalnya berapa. Nah, untuk tipe B di sini kita lihat soalnya tipe B itu televisinya 160, totalnya tadi 400, berarti peluang suksesnya 160 per 400 ya, ini ya 160 per 400 berarti 0,4, sedangkan peluang gagalnya berarti 1 min 0,4 yaitu 0,6. Berarti nanti rumusnya dibalik ya, kombinasi 150 percobaan N-nya ya, X-nya yang diharapkan 0 sampai 49, 0,4 pangkat X kali 0,6 pangkat 150 min X. Seperti itu ya. Nah, setelah pakai rumus Excel ternyata hasilnya 0,0389. Nah, tinggal kita masukkan rumus ini tadi 1 min, sehingga peluangnya adalah 0,9611. Kenapa kita harus pakai 1 min? Karena kita nggak punya rumus yang lebih besar. Kita rumusnya semuanya lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan. Terus kenapa ini 1 min P? Kenapa ini 1 min P X kurang dari sama dengan 49? Karena total semua peluang binomial kemarin sama dengan berapa? Yang kumulatifnya paling besar adalah 1 totalnya ya, total semua peluangnya itu 1. Berarti kalau yang lebih besar sama dengan 50 itu bisa kita cari dengan 1 dikurangin P X kurang dari sama dengan 49. Jadi ini batasnya sampai 49. Kalau 50 berarti masuknya ke sini ya kan. Anak-anak, kamu udah belajar tentang peluang binomial. Membaca tabelnya kamu bisa dapatkan di buku Bu Asih atau kamu bisa googling ya.